Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa syuhran wa kana rabbuka qadira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu katsiran. Amma ba'du, ayyuhal hadirun khusus bil ausaid rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa idza qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Hadirin dan hadirat, terkhusus mempelai berdua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nikah. Nikah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah melarang sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menikah, dan selain nikah yang disebut sifat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk di akhir zaman ini sifat dikenal dengan yang berbendera pelangi. Sifat itu zaman sekarang tersebar di mana-mana, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengibarkan bendera sendiri, yaitu bendera pelangi. Karena itu maka Allah memerintahkan kita semua untuk menikah agar kita sejahtera di dalam hidup ini, sejak di dunia ini bahkan sampai nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan kita dengan firman-Nya, wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihullah fadli wallahu wasi'un alim. Iyakunu fuqara'a yughnihullah fadli wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang sendiri. Ayama itu orang-orang yang sendiri, laki-laki yang hidup sendiri ataupun perempuan yang hidup sendiri. Tidak perlu kita pertajam, tidak perlu kita perjauh yang sudah nikah atau yang belum nikah. Yang penting hidupnya sendiri, diperintahkan oleh Allah untuk kita nikahkan. Dan orang-orang yang solih juga demikian, baik itu berupa budak-budak kita atau amat-amat kita. Jika toh mereka itu orang-orang yang fakir, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Yughnihimullahu min fadli, Allah akan memberikan kecukupan dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka marilah, jika kita melihat saudara-saudara kita masih hidupnya sendiri, maka kita motivasi untuk segera berani menikah. Karena nyata
di zaman sekarang banyak juga orang-orang yang tidak segera berani menikah. Nikah disunahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Jadi nikah itu merupakan salah satu sunnah Rasul. Maka di masyarakat jika dikatakan sunnah Rasul, maka konotasinya adalah ke sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah, lakinni asumu wa afiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Demi Allah, sungguh saya ini orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kalian. Itu kata Nabi. Dan paling takwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi meski demikian, aku tetap berpuasa, aku tetap juga tidak berpuasa. Aku sholat dan aku pun tidur, tetapi aku pun juga nikah, kawin, memperistri orang. Wa atazawwaju nisa, memperistri orang perempuan. Lalu zaman sekarang banyak yang tidak hanya orang perempuan yang diperistri, tapi yang sama jenisnya pun diperistri. Itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikenal dengan sifat. Maka Rasul melanjutkan sabdanya, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syara sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm, fa innahu lahu wijah." Pemuda-pemuda ini yang diseru oleh Rasul adalah pemuda-pemuda yang sudah mampu untuk nikah, maka nikahlah. Falyatazawwaj, maka beristrilah. Karena beristri atau nikah itu lebih bisa memejamkan mata dari memandang sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih bisa menjaga farji. Farji itu yang bikin kita malu kalau dilihat orang. Istilahnya Rasul menggunakan kata farjun. Farjun itu lubang. Laki-laki punya lubang, perempuan juga punya lubang. Namun orang yang tidak mampu nikah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi obat, bisa mengendalikan hasrat, bisa mengendalikan nafsu. Orang yang tidak pernah puasa berat untuk mengendalikan, padahal nafsu orang itu sungguh lebih liar daripada singa. Karena itu maka kendalikan nafsu. Caranya tentu dengan puasa. Dengan puasa perut lapar, nafsu pun terkendali. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terkhusus mempelai berdua, ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya seperti ini, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata shahibukum fad'uhu. Orang yang paling baik di antara kalian semua adalah orang yang paling baik terhadap keluarga kalian semua. Ini perlu diambil pelajaran untuk suami dan untuk istri, karena suami mempunyai keluarga, istri pun juga punya keluarga. Hadis ini berlaku umum untuk siapa saja. Maka kalau kita kepingin menjadi orang yang paling baik, tentu kita mesti harus menjadi orang yang paling baik terhadap keluarganya.
Wa ana khairukum li ahli, Nabi pun demikian. Orang yang paling baik di antara kita semua terhadap keluarga Nabi. Wa idza mata sahibukum fad'u, ketika teman kamu meninggal dunia, maka doakanlah dia. Ini nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua, baik yang ingin jadi manten hari ini ataupun yang sudah kelewat jadi manten di hari ini. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus mempelai berdua, semoga dengan khutbah ini, yang namanya khutbah itu artinya ceramah, maka kalau saya baca hanya dengan Arab saja, sama saja dengan anak desa yang tidak pernah sekolah mencoba menyanyi dengan bahasa Inggris. Tentu dia pun juga tidak tahu apa-apa, tidak tahu maksudnya. Sama dengan orang yang bicara di pinggir jalan sendirian, apa maksudnya pembicaraan itu. Karena itu sebagian daripada khutbah yang saya sampaikan hari ini, khusus untuk mempelai berdua, saya berikan deskripsinya dalam keterangan berbahasa kita, bahasa Indonesia. Demikian khutbah nikah istilahnya ini saya cukupkan sekian. Semoga Allah memberikan ridho kepada kita, mengampuni kita semua, memberikan berkah kepada kita, hidup bahagia dunia dan akhirat, dan diampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.